dijaga sama saya demi keselamatan NU. NU. Dikasih apa? Zaman dulu 98 keliling se-Indonesia suruh Gus Dur, Gus Mi, Gus Mansur. Ini saya tak bongkar saya sekarang. Dengerin dulu ya. Karena saya perintah. Kumpulannya di mana? Tuh. Kemana coba? Ini pernyataan dari Mama Gufron yang bilang kalau tidak ada Mama Gufron, gimana mau ada NU? Orang-orang di sini berbicara tentang masalah NU. Bahkan kemarin ada yang sampai komentar NU lagi ketika ada kasus sodomi, kasus asusi, kasus pencabulan, kasus korupsi kuota haji, kasus korupsi hibah, dana hibah, kasus tambang, pokoknya semua kasus, semua NU, forever NU. Sampai seperti itu yang komentar, netizen bukan Harry Pras. Nah, sekarang ketika ada penampakan Gufron ini, sang pembela Habib bertanya-tanya, apakah masih ada yang percaya kepada Gufron? Ada gak yang percaya pada Gufron? Coba kita baca komentarnya ya. Lucu kalau baca komentarnya teman-teman. Nih, kok ada yang percaya nggih? Tuh, ini komentarnya Gus Ajir di video Gufron yang tadi teman-teman. Kok ada yang percaya kepada Gufron katanya? Jangankan kepada Gufron, kepada Habib yang gila, kok masih ada yang percaya? Wali, Habib Wansehan, Habib Abu Bakar, Bakar itu, Habib Fulan yang gila-gila itu, ODGJ, kok ada yang percaya dia wali? Yang gila saja seperti itu dipercaya wali, apalagi yang seperti Gufron. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti. Apa gak mikir Mas Ajir? Apa gak mikir? Apalah takkilun? Ya Allah, mikrot 70 kali. Kok ada yang percaya? Ditanya man robbuka, dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Kok ada yang percaya? Maman, kisah Maman. Iya, kemarin salah satu murid saya, orang tuanya cerita kepada saya teman-teman, yaitu dia punya seorang babysitter yang ketika ditanya apakah kamu percaya sama kisah si Maman itu, tukang kacang yang dikasih tiket masuk surga oleh Habib, ya hanya dikasih kertas, ditulisin, ditaruh belakang Habib Maman. Ya, si Maman itu penjual kacang yang katanya fasik, bermaksiat, pelaku maksiat karena cinta habaib, suka nolong habaib, ngasih makanan Habib, ngasih kacang, ngasih jagung ke Habib. Apa yang dilakukan? Dikasih tiket masuk surga tanpa hisap. Kalau ditanya man sama Habib sama Munkar Nakir, mereka Munkar Nakir, nggak usah dijawab. Lokasi tiket ini masuk surga tanpa hisap. Sama cerita ini Gus Ajir ya, denger ya Gus Ajir, anak tersebut percaya. Gus Ajir percaya, ya percaya karena Habib. Aduh ya Allah, masih nanya ya Ajir ya. Aduh, masih nanya ini, apakah ada yang percaya? Ya ada, banyak malah. Yang percaya Habib nasabnya tersambung banyak, padahal terputus. Habaib, ente juga sesat. Keturunan palsu cucu Nabi, cucu palsu keturunan Nabi. Nah, gimana ya bahasanya ya? Keturunan palsu Nabi. Mereka ini keturunan palsu, nggak terima. Ya Allah. Sama Salafi saja, yang ajarannya begitu murni, yang begitu simpel, sederhana, tidak neko-neko, tidak nyembah kuburan. Tidak mengagungkan kuburan. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Tidak membuat kuburan hias. Ciri khas Habib yang menonjol itu merias kuburan lain. Itu indah banget. Tidak membuat kuburan kelap-kelip. Saya ingin tanya, siapa yang suka bangun bangunan di atas kuburan siapa? Siapa yang suka bikin bangunan di atas kuburan siapa? Al-Yahudi wan Nasara. Sebelum Nabi mengatakan meninggal, kata Nabi, laknatullahi alal Yahudi wan Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka masjid, tempat ibadah. Pakai bangun bangunan di atas kuburan. Baik berupa tembok ataupun bangunan, mereka jadikan keramat kuburan itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kuburan di zaman Rasul, kuburan Rasulullah dan kuburan para sahabat, dan diperintahkan Rasul cukup digundukan satu jengkal, lalu diberikan tanda batu tanpa, tidak boleh ditulis tulisan apapun, tidak boleh dikapur dan diwarnai, apalagi sampai di tembok.
Ya, diharamkan dalam agama kita. Tidak membuat kuburan dibangun, berundak, tidak dikasih bunga-bunga. Ini ini Bunga-bunga seperti pengantin enggak? Kalian tidak percaya? Ya, kalian tidak percaya kepada dakwah salafi. Tapi ketika kalian nih, saya paparkan satu ustadz yang telah membedah kitab salafi, tidak menemukan satupun kejanggalan ataupun kesesatan. Coba kita dengar. Wahabi yang sesat di situ Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Bukan Rustum. Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Bukan. Mekah. Bukan. Ini juga latah sekarang di negara kita nih, tentang Betul. kata-kata Wahabi. Nah, ini ya kelompok yang dituduh Wahabi itu saya baca dulu bukunya. Saya nggak ketemu kesesatan di situ. Tuh. Saya baca kitab Hakaza Tahaddatsa Muhammad bin Abdul Wahab. Beginilah ucapan, pendapat, akidah Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di Mekah. Saya baca, tidak ketemu saya di mana sesat. Tuh. Saya baca kitab-kitab beliau, saya baca, saya tidak mau kitab karena apa yang kita ucapkan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Betul. Hati-hati kalau kita nyebut orang sesat. Sampai saya pernah dialog dengan seorang ustadz. Dia bilang Wahabi Mekah itu negeri Wahabi yang mengerikan, haus darah macam-macam. Saya buktikan. Saya ambil kitab dari buyut gurunya, tulisan Abuya Alwi Al-Maliki. Judul kitabnya Mafahim Yajib Antusohah. Pemahaman yang harus diluruskan. Kita tahu ya Habib Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki itu bertentangan dengan pemahaman ulama Saudi. Kenapa di dalam kitab itu justru Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki membela Muhammad bin Abdul Wahab. Apa kata beliau? Muhammad bin Abdul Wahab tidak seperti apa yang dituduhkan oleh banyak orang. Beliau sebutkan dalam kitab Mafahim itu juga, Mekah adalah Darus Sunnah dan Darut Tauhid. Betul. Mekah itu adalah negeri sunnah dan negeri Tauhid. Orang yang berseberangan pendapat dengan dia saja membela. Belum lagi ulama-ulama lain. Tuh. Apakah Ajir percaya sama Ustadz ini? Ya enggak. Karena Gus Ajir lebih percaya kepada Habib yang kebanyakan ngibul oknumnya, jangan lupa sebut. Yang mendoktrinkan kuburan bisa kabulkan 70 hajat. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Kalian punya persoalan, datang ke kuburannya Habib Abdullah Alwi Al-Haddad, 70 hajat kalian dan segala persoalan kalian beres di kuburan. Sama itu Gus Ajir percaya, sama ini gak percaya.